Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. BBM jenis Pertalite dan solar semakin langka. Ratusan kendaraan mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU Merauke. Belasan alat berat dikerahkan untuk menguruk sungai dan drainase di Sorong. Tiket pesawat dari dan ke Pegunungan Bintang naik 2 kali lipat. Sejumlah pengusaha asli Papua Barat Sabtu lalu berunjuk rasa dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas di Sanggeng, Manokwari. Kemarahan para pengusaha tersebut dipicu kekecewaan terhadap Dinas Perhubungan Papua Barat yang tidak mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. Ricky Baransano, salah seorang pengusaha asli Papua Barat, mengatakan ia telah mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diminta Pokja dan menang tender, namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Ricky menduga ada permainan kotor yang dilakukan pihak Pokja, Biro dan Jasa. Kami ini sudah ikut tender pertama kami menang. Terus dari Pokja 12 membatalkan pemenang, tapi mereka tidak temukan alasan-alasan yang menyebabkan dibatalkan. Kami tetap ikut aturan yang ada. Setelah kedua, kami tender ulang lagi, kami menang tunggal lagi dari sekian banyak survei yang bertender. Itu mereka batalkan lagi. Mereka batalkan dengan terkait alasan-alasan yang terkait sistem yang ada. Setelah itu, yang ketiga, mereka tayangkan lagi, kita semua sudah mendaftar, mereka batalkan lagi yang ketiga. Yang keempat, kami ikut tender, kami sudah menang, terus sudah ada bintang. Sudah ada bintang, sanggangnya 5 hari. Setelah sanggang 5 hari, sanggang itu tidak masuk dalam sistem. Sehingga kami merasa bahwa hal ini secara tidak langsung ini ada permainan kotor yang dilakukan oleh pihak Pokja di dalam. Nah, mereka di email kami mereka sampaikan bahwa paket ini kami klarifikasi dulu. Nah, setelah itu kami klarifikasi dengan harapan klarifikasi itu dan mereka lakukan 2 hari lalu yang juga kemarin pagi untuk pembuktian ulang. Kami punya berkas lengkap semua. Nah, terus CV Kasem yang menang kami ini tuh ada internal antara pihak Pokja dengan Kabironya dengan saya. Kok tiba-tiba mereka kasih menang apa? CV Kasem. Ada apa di balik itu? Nah, ini yang rasa kekecewaan kami bahwa ini sudah 4 bulan kami jalan ini, ikut tender ini. Itu di dinas mana, Bapak? Yang punya paket pekerjaan dinas ini, tapi yang melaksanakan itu Biro Barang dan Jasa dan juga Pokja. Nah, itu saja yang mungkin saya jelaskan. Bapak sudah koordinasi dengan pihak dinas kah di atas? Dinas juga terkait kepala bidangnya juga sudah dikoordinasikan. Dan itu saja yang bisa sampaikan. Apa yang menjadi harapan kakak? Harapannya apa? Harapannya kemenangan kami harus dikembalikan. Itu saja, dikembalikan sehingga kami orang Papua juga mau makan negeri kami, tanah kami. Para pengusaha berharap Gubernur dan Dinas Perhubungan memberikan lebih banyak proyek kepada pengusaha asli Papua agar mereka bisa membangun daerah sendiri. 2 jam kemudian polisi membuka blokade dan meminta pendemo untuk berdialog dengan Dinas Perhubungan di kantor polisi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Papua Barat bertindak cepat menangani musibah banjir yang melanda kota Sorong beberapa waktu lalu. Hingga saat ini Dinas PUPR masih terus melakukan pengerukan sungai serta drainase dengan mengerahkan belasan alat berat.
Pendangkalan sungai akibat sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di kota Sorong. Pengurukan dilakukan sejak banjir mulai surut dan titik terparah banjir terjadi di kilometer 10. Warga yang terdampak, khususnya yang tinggal di perairan sungai, mengapresiasi langkah cepat Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat. Pada Bapak Gubernur, penjabat gubernur yang baru ini, dia menanggapi kami masyarakat. Malah dia melihat sendiri di media yang baru kemarin ini. Jadi dia bisa tindakan sehingga pihak pemerintah provinsi, kota, mereka turun dengan satu hari berjalan, setelah 1 hari mereka turun. Survei dengan bantuan makanan yang masak dan yang mentah untuk warga yang terkena banjir atau bencana itu. Jadi kami kemarin terima pemerintah mereka turun dari pihak PU yang turun. Jadi dihiraukan saja. Mereka tidak menanggapi sehingga kami bersyukur karena penjabat baru yang Paulus Waterpau ini yang bisa melihat langsung dari media sehingga dia turunkan dia punya. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah provinsi untuk bisa secepatnya untuk melihat kami warga masyarakat yang kena dampak yaitu banjir yang sekarang terjadi di kota Sorong Raya ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kota, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah kota Sorong ini. Dan kami sangat berterima kasih untuk mereka sudah menggali irigasi atau kali ini, mengeruk sungai ya. Keruk sungai ini untuk kami masyarakat bisa pemasangan taluk biar banjir itu bisa tidak atau hujan besar itu tidak masuk lagi kepada rumah warga ini lagi. Tapi kami sangat mengharapkan kalau pembangunan taluk ini dengan secepatnya untuk biar warga ini tidak kena dampak lagi ke banjir. Kami bersyukur karena ketika peristiwa kemarin terjadi kebanjiran, langsung pemerintah bisa ambil langkah dari PU untuk bisa menjadi kami di sini, lebih di sungai ini. Karena sungai ini dampak, dia dangkal menyebabkan kebanjiran. Ya. Kalau kali ini dia sungai ini dia dalam, maka kebanjiran dia bisa langsung. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada pemerintah, pada PU yang bisa melihat hal ini supaya segera dilakukan sehingga mencegah hal-hal yang nanti akan dampak pada hari ini. Dari provinsi ya ini Provinsi. cepat karena sudah berapa kali survei ini. Toh Dari 2020. Makanya saya bilang kemarin Bapak bukti boleh kalau hanya survei. Percuma aja, makanya saya bilang begitu kemarin. Kan tadi saya ucapkan terima kasih sama Bapak Momot itu karena kemarin survei langsung hari ini alat turun. Berarti kan ada tanda-tanda bahwa itu mau dikerjakan. Betul. Kalau dulu di survei dia bilang nanti tahun depan. Survei saja begitu-begitu kita dijanji saja. Sementara banjir ini kita sudah berapa tahun alami ini. Banjir dan longsor terjadi pekan lalu dan mengakibatkan ratusan warga terendam dan 3 orang dilaporkan tewas karena rumah mereka tertimpa longsor. Banjir ini disebabkan sampah yang menyumbat drainase serta sungai yang tidak pernah dikeruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Kalau capek istirahat karena terjadi kecelakaan Tingkat kecelakaan lalu lintas di Merauke akhir-akhir ini cukup tinggi. Selama 6 bulan terakhir menurut catatan Polres Merauke, korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 16 orang. Belum terhitung korban yang luka-luka, baik ringan maupun berat. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, Satlantas Merauke gencar memberikan himbauan kepada warga, termasuk sopir angkot dan sopir angkutan barang yang melintas di jalan raya. Dengan maraknya kecelakaan lalu lintas yang ada di Polres Merauke akhir-akhir ini, kami dari Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara, melengkapi surat-surat maupun kendaraan Anda, sekaligus mari kita jaga kondisi kita agar dalam keadaan fit, keadaan sehat, agar dapat berkendara dengan aman. Untuk semester ini, kami Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menangani 16 kasus laka lantas yang meninggal dunia.
Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Merauke, faktanya juga disebabkan banyak ruas jalan di Merauke yang rusak, berlubang, dan tidak ada penerangan jalan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.